Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial adalah kemampuan untuk memahami dan berinteraksi sosial dengan orang-orang di sekeliling atau sekitarnya, dan kemampuan seseorang untuk berpikir, bertindak, dan memecahkan masalah. Kecerdasan sosial sangat diperlukan oleh siswa, karena siswa di kelas selalu berhubungan atau berinteraksi dengan siswa lain. Karena tidak seorang pun siswa yang dapat berdiri sendiri tanpa keterlibatan siswa lain di kelas. Dengan adanya kerjasama antar siswa, siswa akan menyadari kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga dapat terbina persaingan yang positif di kelas dalam rangka mencapai prestasi belajar yang optimal. Selanjutnya yaitu bimbingan dan konseling belajar untuk mengembangkan kecerdasan sosial siswa. Salah satu cara belajar yang efektif yang perlu dikembangkan melalui bimbingan dan konseling belajar adalah cara belajar kelompok. Membimbing siswa tentang cara belajar kelompok pada dasarnya telah membimbing siswa tentang cara-cara berinteraksi yang baik dalam kelompok, seperti bagaimana memahami pikiran dan perasaan teman belajar, bagaimana menyampaikan pendapat yang berbeda tanpa menyinggung perasaan teman yang berbeda pendapat, bagaimana cara menerima kritikan dari teman, bagaimana cara memberikan kritikan kepada teman, bagaimana cara mendengarkan dan memahami penyampaian teman, bagaimana mengendalikan emosi dalam menerima pendapat yang bertentangan dengan pendapat sendiri. Semua kemampuan ini merupakan kemampuan yang disebut dengan kecerdasan sosial. Melalui layanan bimbingan dan konseling belajar, siswa memperoleh bantuan dalam mengembangkan kecerdasan sosial yang dibutuhkannya, yang terwujud dalam berbagai kemampuan seperti empati, penyelarasan, ketepatan empatik, pengertian sosial, sinkronisasi, presentasi, pengaruh, dan kepedulian. Di mana empati yaitu kemampuan memahami penyampaian orang lain, kemampuan memahami perasaan orang lain, kemampuan merasakan isyarat-isyarat nonverbal seperti sedih, kecewa, marah, kesal, dan lainnya. Selanjutnya penyelarasan yaitu kemampuan mendengarkan dengan terbuka dan memahami penyampaian orang lain, kemampuan menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya ketepatan empatik yaitu kemampuan memahami pikiran dan perasaan orang lain. Selanjutnya pengertian sosial yaitu kemampuan menyelesaikan masalah belajar dalam kelompok, keterampilan belajar kelompok atau menyelesaikan tugas kelompok. Selanjutnya sinkronisasi yaitu keterampilan berkomunikasi nonverbal. Selanjutnya ada presentasi yaitu kemampuan menampilkan diri secara efektif ketika berinteraksi dengan orang lain, kemampuan memberikan dan menerima kritikan. Selanjutnya pengaruh yaitu kemampuan memberikan pengaruh kepada orang dengan menggunakan kemampuan berbicara dengan hati-hati serta mampu mengendalikan diri. Dan yang terakhir yaitu kepedulian, yaitu peduli terhadap kebutuhan belajar orang lain. Goleman dalam AZ 2014 menyampaikan bahwa ada 4 keterampilan dasar kecerdasan sosial. Yang pertama yaitu mengorganisasi kelompok. Mengorganisasi kelompok merupakan suatu kemampuan individu atau seseorang dalam mengatur dan bertanggung jawab terhadap orang lain agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yang kedua, merundingkan pemecahan masalah. Merundingkan pemecahan masalah adalah suatu tindakan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh seseorang dalam menyelesaikan suatu konflik antar individu atau kelompok yang saling bertikai. Yang ketiga yaitu menjalin hubungan. Menjalin hubungan merupakan suatu kegiatan berinteraksi dengan orang lain. Seperti yang telah dijelaskan bahwa seseorang yang memiliki kecerdasan sosial yang tinggi adalah orang yang mampu berhubungan baik dan berinteraksi dengan baik terhadap orang-orang di lingkungan sekitarnya. Kegiatan menjalin hubungan atau berinteraksi dengan orang lain perlu dibiasakan pada diri anak sedini mungkin. Misalnya dengan mengajak anak bersilaturahmi dengan tetangga dan saudara-saudara. Dan yang keempat yaitu menganalisis sosial. Menganalisis sosial merupakan kemampuan memahami perasaan atau suasana hati orang lain. Pemahaman akan bagaimana perasaan orang lain bisa membawa sebuah hubungan terjalin akrab dan menyenangkan. Dengan keakraban tersebut membuat jalinan hubungan atau pertemanan bisa berjalan dengan baik.
Beberapa faktor yang mempengaruhi kecerdasan sosial. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga adalah tempat di mana seseorang pertama kali untuk belajar mengenai kehidupan sosial. Dalam keluarga, seseorang akan belajar norma-norma dalam kehidupan, bagaimana berhubungan dengan orang lain, bagaimana berperilaku dalam kehidupan. Keluarga yang utuh dan baik akan membuat anak-anak bisa bersosialisasi dengan orang lain secara baik juga. Jika dalam keluarga seseorang itu tidak mendapatkan pendidikan baik secara norma-norma dalam keluarga, cara bersosialisasi dengan baik, maka akan sangat mempengaruhi kehidupan sosialnya. Pengalaman-pengalaman berinteraksi yang sehat di dalam keluarga akan sangat membantu seseorang untuk bisa bersosialisasi dengan baik dengan orang lain. Keluarga merupakan tempat di mana seorang anak belajar berinteraksi. Itu sebabnya keluarga adalah salah satu faktor terpenting dalam mempengaruhi seseorang mengenai kecerdasan sosial. Keluarga tidak bisa dilepaskan dari kecerdasan sosial anak, karena keluarga memegang peranan penting dalam perkembangan kecerdasan sosial anak. Yang kedua yaitu sekolah. Pendidikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kecerdasan seseorang. Setiap orang yang mendapatkan pendidikan yang baik dan benar di sekolah akan sangat menolong orang tersebut dalam berinteraksi dengan seseorang. Dan yang ketiga yaitu lingkungan sekitar. Lingkungan tempat tinggal juga akan berpengaruh kepada perkembangan kecerdasan seseorang. Ketika lingkungan kurang kondusif, maka perkembangan sosial seseorang bisa menjadi tidak baik karena akan merasa risih untuk bergaul. Dan juga sebaliknya. Jika lingkungannya sehat dalam bersosialisasi, maka perkembangan kecerdasan sosial seseorang akan bertumbuh dengan baik. Itu sebabnya lingkungan tempat tinggal dan tempat bergaul harus baik dan sehat, supaya bisa terjadi hubungan sosial antara satu orang dengan orang lain. Dengan demikian akan berkembang kecerdasan sosial dari orang-orang yang melakukan hubungan sosial. Jika lingkungan sekitar tidak baik atau sehat, maka akan berpengaruh juga terhadap kecerdasan sosial anak. Selanjutnya yaitu ciri-ciri anak dengan kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial pada anak dapat diamati melalui sikap dan interaksi dengan teman maupun lingkungan sekitarnya. Ciri-ciri anak dengan kecerdasan sosial yang tinggi adalah: yang pertama, memiliki banyak teman. Yang kedua, mampu bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, berhubungan dengan lingkungan sekitarnya dengan baik. Yang keempat, banyak bergabung dalam aktivitas kelompok, misalnya mengikuti acara kampung, kerja bakti, bakti sosial, belajar bersama, dan sebagainya. Yang selanjutnya, menjadi penengah ketika teman-temannya atau orang lain bertikai. Yang selanjutnya, menyukai permainan kelompok, berempati terhadap orang lain, dan memiliki bakat kepemimpinan. Kecerdasan sosial memiliki banyak manfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Manfaat kecerdasan sosial yaitu yang pertama, menyehatkan jiwa dan raga, di mana pola hubungan sosial seseorang dipercaya mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kesehatannya. Hal ini bisa diketahui dari banyak kenyataan bahwa orang-orang yang mempunyai jalinan hubungan yang baik dengan orang lain biasanya mampu menjalin hari-hari dengan baik, menyenangkan, dan ketika mempunyai masalah, akan ada orang lain yang diajak berdiskusi dan mencari jalan keluar. Banyak menemukan hal baru dari sebuah hubungan dan lain-lain sebagainya. Daniel Goleman mengemukakan bahwa hubungan antar pribadi dan interaksi sosial ternyata sangat terkait dengan rancangan sosiabilitas. Manusia sesungguhnya sudah dirancang dalam sosiabilitas, yakni terus-menerus terlibat dalam suatu tarian syaraf yang menghubungkan otak manusia yang satu dengan otak manusia yang lain. Yang kedua yaitu membuat suasana nyaman, di mana orang yang memiliki kecerdasan sosial yang baik akan bisa membuat suasana menjadi nyaman. Suasana yang nyaman akan menjadikan hubungan seseorang dengan yang lain berjalan dengan baik. Dalam hal ini, seseorang yang memiliki kecerdasan sosial yang tinggi akan cepat tanggap dalam merespon sesuatu dalam situasi apapun. Manfaat selanjutnya yaitu meredakan perkelahian. Kecerdasan sosial sangat bermanfaat dalam meredakan perkelahian.
Biasanya, seseorang yang memiliki kecerdasan sosial tinggi mampu meredam emosi seseorang dan mengurangi ketegangan yang terjadi. Dan manfaat yang terakhir yaitu membangkitkan semangat. Seseorang yang memiliki kecerdasan sosial biasanya mampu memberikan dorongan atau semangat pada orang lain. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.